kalau ini keluh. Makanya kemarin ada dinas mengeluh datangin saya, silakan, saya bisa dialog. Kita di sini Pak itu 300 kepala sekolah SD di sini. Ya, udah sampai ya istilahnya dialog apa dan sebagainya. Ya saya sentuh kemudian dari hati ke hati kita aja bicara. Betul kalau mampu bisa saja. Ya kan siapa yang tahu, kita nggak tahu kantong kita masing-masing kan. Itu yang tahu kita. Ya dengan yang maha kuasa. Maka saya bilang Pak Lurah dan sebagainya. Makanya jangan mampir dulu, bayar nanti 150 kan seberapa. Ya kan. Itu rokok dan sebagainya kan. Itu daripada menguap begitu saja ya Pak ya. Nah ini kita membangun kesadaran. Jadi nggak bisa sekali dua kali. Ya, nah untuk di kampung-kampung Bapak itu di lingkungan DKM itu banyak potensial. Silakan disentuh Pak, sampaikan Pak. Kalau kita nyampaikan paling tidak bayarkan di sini. Makanya saya sering mengatakan begitu kita diresmikan sebagai UPZ DKM langsung pengumuman campur vendor UPZ. Nah kira-kira itu. Nanti kalau ustaz-ustaz dan sebagainya atau dia menyuruh agama Islam sudah kumpul semuanya di fasilitasi oleh Kemenang. Ya kan, sampaikan sehingga nanti mereka menyampaikan tentu zakat. Begitu juga di masjid-masjid. Jangan hanya sekali waktu bulan puasa saja zakat fitrah. Tapi bicara zakat itu ya model pengetahuan tentang bagaimana membayar zakat. Ya kan saya kira ini penting di pengajian-pengajian di masjid-masjid. Sehingga saya punya pikiran begini Pak, jangan kalah dengan kampanye partai politik. Iya. Ya kita nggak punya dana. Ada kan catatan-catatan dari dokter. Hari itu juga kita proses, hari itu juga dia bisa laksanakan penembusan obat atau apa kalau di luar BPJS. Jadi kita ingin Basnas tampil eksis dengan persoalan-persoalan di masyarakat. Dan ini membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga efeknya itu masyarakat kalau tahu, nah maka butuh apa sosialisasi ini, tahu bahwa kita itu bisa menangani masyarakat tentang persoalan di masyarakat sehingga kepercayaan pelan tapi pasti tumbuh. Gitu. Kemudian tentang kemanusiaan, serang peduli, kita bikin program diantaranya Rutilahu Pak. Rutilahu, ada juga ya Rutilahu itu rumah tidak layak huni. Jadi kalau ada rumah tidak layak huni, di dalamnya itu satu rumah ada 3 keluarga. Sedangkan petaknya itu luasnya itu tidak seberapa, doyong lagi, maka Bapak di wilayah Bapak hendaknya peduli untuk membantu mengusulkan, membuat permohonan kepada kami diketuai oleh desa dengan syarat-syarat tertentu, lampiran tertentu, maka kita akan coba bantu. Kita cuma punya 6 titik kecil kan, tapi kita juga bisa usulkan nanti dari pusat. Nah, apakah sudah dilaksanakan? Ya sudah. Kalau gimana kalau ada yang roboh Pak? Itu lain sebetulnya. Tapi kemanusiaan juga roboh. Fenomena di masyarakat Kota Serang khususnya, apakah di Kasemen, di Cakahkan, di wilayah yang lain, rumah-rumah lama itu Pak, istilah orang bangunan batanya bata sewu, tapi batanya mentak. Nah, kalau saya lihat fenomena yang ada, mereka usianya di atas 20 tahun Pak, yang 25 sampai 30. Saya perhatikan bangunan aja, break even point itu kalau sudah 25 tahun Pak, dalam hitungan bangunan. Bangunan yang batak tadi kebanyakan setelah 20 tahun ke atas 25 ambruk Pak. Ketika apa? Ketika dulu kemarin hari Kamis